8 fakta tentang Martin Luther yang jarang diketahui. 1. Pada tanggal 31 Oktober 1517, iman Protestan masih tidak dikenal oleh Luther. Bahkan pada awal reformasi Protestan, Luther masih percaya pada otoritas paus, purgatorium, dan indulgensi dalam 95 tesisnya, 25, 29, 71 tesis. Barulah kemudian ia menolak keyakinan-keyakinan tersebut memulai gereja sendiri. 2. Luther tidak memulai reformasi Protestan karena korupsi gereja. Biasanya dikatakan bahwa Martin Luther memulai reformasi Protestan sebagai respons terhadap korupsi gereja. Namun hal ini tidaklah benar. Luther memulai reformasi karena ia tidak setuju dengan kebebasan kehendak. Pada tahun 1525, Luther menulis buku yang disebut On the Bondage of the Will sebagai respons terhadap Erasmus yang adalah seorang imam Katolik. Luther mengakui, dalam hal ini, selain itu, saya memberikan Anda pujian yang besar, dan menyatakan bahwa Anda sendiri dengan sangat istimewa, berbeda dari semua yang lain, telah memasuki inti dari hal itu, yaitu, titik balik besar dari masalah, dan telah tidak menjengkelkan saya dengan hal-hal yang tidak relevan tentang kepausan, purgatorium, indulgensi, dan hal-hal remeh lainnya, bukan penyebab, dengan yang semua sebelumnya berusaha membuntutiku, meskipun sia-sia. Anda, dan hanya Anda yang melihat, apa yang menjadi inti dari semuanya, dan oleh karena itu Anda menyerang bagian vital sekaligus. Untuk itu, dari lubuk hati saya berterima kasih kepada Anda. Silahkan baca, On the Bondage of the Will, Section 168, 1525. 3. Luther memanggil semua orang untuk membunuh para petani. Pada bulan Mei 1525, ia menerbitkan sebuah karya yang awalnya berjudul Menentang Pemberontakan Petani, judul yang kemudian cepat diubah menjadi Menentang Para Petani yang Pembunuh, di mana ia memanggil semua orang untuk membunuh para petani. Selain itu, setiap orang yang dapat dibuktikan sebagai pembuat pemberontakan berada di luar hukum Tuhan dan kekaisaran, sehingga orang pertama yang dapat membunuhnya sedang berbuat benar dan baik. Karena jika seorang pria adalah pemberontak terang-terangan, setiap orang adalah hakim dan algojanya, sama seperti ketika api meledak, orang pertama yang memadamkannya adalah orang terbaik. Karena pemberontakan bukanlah hanya pembunuhan biasa, tetapi seperti api besar, yang menyerang dan menghancurkan seluruh tanah. Dengan demikian, pemberontakan membawa bersamanya tanah yang penuh pembunuhan dan pertumpahan darah, membuat janda-janda dan yatim piatu, dan membalikkan segala sesuatu, seperti bencana terbesar. Oleh karena itu, biarlah setiap orang yang mampu, memukul, membunuh dan menusuk, secara rahasia atau terang-terangan, ingatlah bahwa tidak ada yang lebih beracun, merugikan atau setan daripada seorang pemberontak. Hal itu sama seperti saat seseorang harus membunuh anjing gila, jika Anda tidak menyerangnya, dia akan menyerang Anda, dan seluruh tanah dengan Anda. Silahkan dilihat, Against the Murderous, Thieving Hordes of Paasans. 4. Luther benci pada orang Yahudi. Luther mengatakan, untuk membakar sinagoge atau sekolah mereka dan untuk mengubur dan menutupi dengan tanah apapun yang tidak akan terbakar, sehingga tidak ada orang yang akan pernah lagi melihat batu atau abu mereka. Ini harus dilakukan sebagai penghormatan bagi Tuhan kita dan bagi Kristianitas, agar Allah melihat bahwa kita adalah orang Kristen, dan tidak mentoleransi atau sengaja membiarkan kebohongan, kutukan, dan penistaan umum terhadap anaknya dan umatnya. Kedua, saya menyarankan agar rumah-rumah mereka juga dirobohkan dan dihancurkan. Saya menyarankan agar riba dilarang bagi mereka, dan bahwa semua uang tunai dan harta perak dan emas diambil dari mereka dan disimpan untuk keamanan. Silahkan dilihat, On the Jews and Their Lies 11, 1543. 5. Luther menolak beberapa kitab dalam Perjanjian Baru sebagai diilhami. Tidak hanya menolak kitab-kitab deuterokanonikal, Luther juga menolak kitab Yakobus, Yudas, Ibrani, dan Wahyu sebagai firman Tuhan. Misalnya, inilah pendapat Luther tentang kitab Yakobus. Pertama-tama,
Ini secara tegas bertentangan dengan Santo Paulus dan seluruh kitab-kitab lain dalam Alkitab dalam menghubungkan justifikasi dengan perbuatan. Ia menyatakan bahwa Abraham dibenarkan oleh perbuatannya ketika ia mempersembahkan anaknya Ishak. Meskipun dalam Roma 4 Santo Paulus mengajarkan sebaliknya bahwa Abraham dibenarkan tanpa perbuatan, oleh imannya sendiri, sebelum dia mempersembahkan anaknya, dan membuktikannya dengan Musa dalam Kejadian 15. Meskipun surat ini mungkin bisa dibantu dan interpretasi dirumuskan untuk justifikasi ini oleh perbuatan, itu tidak bisa dipertahankan dalam aplikasinya untuk perbuatan-perbuatan pernyataan Musa dalam Kejadian 15. Karena Musa hanya berbicara di sini tentang iman Abraham, dan bukan perbuatan-perbuatannya, seperti yang ditunjukkan oleh Santo Paulus dalam Roma 4. Kesalahan ini, oleh karena itu, membuktikan bahwa surat ini bukanlah karya dari seorang rasul. Silahkan lihat, Prefaces to the Books of the Bible, 1522. 6. Luther tidak percaya bahwa Protestan yang menolak interpretasi harfiah dari Ekaristi adalah orang Kristen. Perjumpaan di Marburg pada bulan Oktober 1529 adalah untuk menyelesaikan perselisihan antara Martin Luther dan Ulrich Zwingli tentang kehadiran nyata Kristus dalam Ekaristi. Luther berkata, "Roh kita berbeda dari roh Anda, jelas bahwa kita tidak memiliki roh yang sama. Karena itu tidak mungkin roh yang sama ketika di satu tempat kata-kata Kristus hanya diyakini dan di tempat lain iman yang sama dianggap buruk, ditentang, dianggap palsu, dan diserang dengan beragam kata-kata jahat dan penistaan. Oleh karena itu, seperti yang telah saya sebutkan sebelumnya, kami menyerahkan Anda kepada penghakiman Tuhan. Mengajari, seperti yang Anda bisa pertanggungjawabkan di hadapan Tuhan." Silahkan lihat I 38 70 71 Wa 30 111 150 Juni 11. 7. Pandangan Luther tentang pembenaran hanya oleh iman sangat berbeda dari pemahaman banyak Protestan saat ini. Kecuali Anda adalah Lutheran atau Anglican, mungkin tidak masuk akal mengapa Protestan masa kini memuji Luther ketika dia tidak setuju dan tidak membela interpretasi pembenaran hanya oleh iman lainnya dari kalangan Protestan. Paradigma Luther tentang pembenaran hanya oleh iman mencakup 1. Regenerasi baptisan, 2. Pembenaran forensik, 3. Keselamatan dapat hilang, 4. Pembenaran sebagai peristiwa yang berlangsung. Dan ya, Anda membaca dengan benar. Luther percaya bahwa pembenaran adalah proses yang berkelanjutan dan bukan peristiwa satu kali seperti yang banyak Protestan anggap sebagai bagian dari interpretasi mereka tentang iman semata. Luther mengatakan, "Kami menyadari bahwa seseorang yang dibenarkan belum menjadi manusia yang benar, tetapi sedang bergerak atau perjalanan menuju kebenaran." Silahkan lihat, Disputation on Justification, tesis 23, in Luther's Works 34, 152. Pembenaran kami belum selesai. Masih dalam pengerjaan. Namun, itu akan diselesaikan dalam kebangkitan orang mati. Silahkan lihat, D. Martin Luther's Werke, Kritische Gesamtaussage, Weimar, 1883, 391252, Cited in Althaus, 237 n. 63. 8. Luther memiliki pandangan tinggi tentang Maria. Luther percaya dalam keperawanan abadi Maria, sebuah kebohongan baru tentang saya sedang beredar. Saya seharusnya telah berkhotbah dan menulis bahwa Maria, Bunda Allah, tidak perawan baik sebelum maupun setelah kelahiran Kristus. Silahkan lihat, Pelikan, Ibid. Volume 45, 199, Het Yesus Christus Bon Ajeu, 1523. Luther percaya dalam kenaikan Maria. Hari ini festival wanita tercinta kami, Ibu Allah, dirayakan untuk merayakan kematian dan kepergiannya ke surga. Tidak dapat diragukan bahwa Santa Maria ada di surga. Bagaimana itu terjadi kami tidak tahu. Dan karena Roh Kudus tidak memberitahu kami tentang itu, kita tidak bisa menjadikannya artikel iman. Cukuplah untuk mengetahui bahwa dia hidup di dalam Kristus. Silahkan lihat, Martin Luther,
Weimar edition of 1522 Sermon on the Feast of the Assumption. Luther sangat menghormati Maria, dia adalah wanita tertinggi dan permata termulia dalam kekristenan setelah Kristus, dia adalah kebangsawanan, kebijaksanaan, dan kesucian yang diwujudkan. Kami tidak akan pernah bisa menghormatinya cukup. Namun kehormatan dan pujian harus diberikan kepadanya dengan cara yang tidak merugikan baik Kristus maupun kitab suci. Silahkan lihat Sermon, Christmas, 1531. Bonus, 9, Luther adalah seorang penghujat. Kita melihat bahwa agama orang Turki atau Muhammad jauh lebih megah dalam upacara dan, hampir bisa saya katakan, dalam adat daripada kita, bahkan termasuk agama atau semua para klerus. Kebersahajaan dan kesederhanaan makanan, pakaian, tempat tinggal, dan segala hal mereka, serta puasa, doa, dan pertemuan bersama umat di masjid yang terungkap dalam buku ini, tidak pernah terlihat di antara kita. Iapa di antara para biarawan kita, baik itu seorang Kartusian, mereka yang ingin terlihat terbaik, atau seorang Benediktin, tidak merasa malu oleh abstinensinya yang ajaib dan disiplin luar biasa di antara para biarawan mereka? Para biarawan kita hanyalah bayangan jika dibandingkan dengan mereka, dan umat kami jelaslah tidak suci jika dibandingkan dengan mereka. Tidak ada pun orang Kristen sejati, bahkan Kristus sendiri, tidak apostol atau nabi-nabi, pernah menunjukkan tampilan, ketakwaan, yang demikian besar. Inilah alasan mengapa begitu banyak orang dengan mudah meninggalkan iman kepada Kristus untuk Muhammadanisme dan memegangnya dengan begitu keras. Saya sungguh percaya bahwa tidak ada Katolik, biarawan, klerus, atau mereka yang setara dengan iman mereka akan mampu bertahan dalam iman mereka jika mereka harus menghabiskan 3 hari di antara orang-orang Turki. Silahkan lihat, Martin Luther, Preface to the Tract on the Religions and Customs of the Turks, 1530. Terima kasih sudah mendengar dan membaca fakta Martin Luther seorang imam Katolik yang heresi. Semoga dengan penjelasan ini kita tahu dan mengerti bagaimana fakta tentang Martin Luther. Tuhan Yesus memberkati. Laudetur Yesus Kristus. Salve.